Bab 1911, Huaixu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kali ini, biarkan mereka mati total. Kau tahu, musuh gerbang Yuhua sekarang 10 kali lebih kuat. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Elder Ge dan Elder Grey Robe menjadi sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Tiange akhirnya akan bergerak. Bidikan ini meniru apa yang terjadi saat itu. Biarkan Yuhuamen menjadi musuh dunia. Dari reaksi Fang Yu, biksu manusia bernama Huaixu sangat penting baginya. Xuan Bing memandang Penatua Ge dan berkata, sandera ini sangat membantu rencana kami, selama itu dipegang di tangannya, itu setara dengan mengikat tangan dan kakinya. Ini adalah penghargaan untukmu. Penatua Ge tersenyum gembira dan membungkuk, ini adalah tugas bawahan. Fang Yu kembali ke gunung belakang dan sekali lagi melewati tanda yang dilepaskan oleh Bei Bei ke kolam raksasa di Necropolis. Duduk di bawah pohon hukum, Fang Yu segera merasa seolah-olah dia masih berada di dalam air. Dia tidak punya pemikiran lain, hanya memahami kekuatan hukum. Ada lebih dari 3.000 hukum di pohon itu, dan dia harus memahami semuanya sesegera mungkin. Waktu berlalu dengan lambat, waktu seminggu berlalu dengan cepat. Minggu ini, Fang Yu memahami 80 prinsip lagi, dan kemudian kembali ke gerbang Yuhua. Dan 3 pria bertopeng yang pergi mengumpulkan informasi telah kembali ke gerbang Yuhua, menunggu Fang Yu. Siang hari, di ruang diskusi. Selain 3 pria bertopeng di aula, hanya ada Fang Yu, Chen Ye, dan Su Jialu. Bagaimana situasinya? Apakah kamu sudah mengetahui tentang Huaixu? Fang Yu bertanya. Chen Ye dan Su Jialu juga memandang ketiga pria bertopeng itu dengan prihatin. Hasil ini sangat penting. Jika Huaixu tidak dapat ditemukan, maka Fang Yu masih memiliki gerbang Yuhua, dan akan dipimpin olehnya di masa depan. Tindakan ini tidak berhasil. Pria bertopeng di tengah terdiam beberapa saat, dan berkata. Setelah mendengar ini, ekspresi Chen Ye dan Su Jialu berubah. Jika Anda tidak dapat menemukan Huaixu, situasinya tidak bagus. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Dalam 2 minggu, kami berhasil menyelinap ke Paviliun Wandao, di perbatasan selatan, Klan Zilin, dan Paviliun Wandao di perbatasan Liang Utara. Kata pria bertopeng itu, dan informasinya datang dari utara. Dari kata-katanya, mulut diakon Paviliun Wandao di alam Liang mengetahui perkiraan lokasi biksu bernama Huaixu yang dicari kepala Fang. Ah, bukankah aksinya sangat sukses? Su Jialu terkejut dan bertanya, lokasi yang didapat tidak akurat. Apalagi kami tidak bisa memastikan apakah sumber informasinya benar. Pria bertopeng itu menjawab dengan sungguh-sungguh, menurut permintaan guru Huayan kepada kami, operasi ini telah gagal, dan informasi ini juga tidak dapat dihitung. Tidak apa-apa, permintaanku tidak seindah itu. Fang Yu tersenyum. Katakan saja padaku informasi yang kamu punya, dan aku akan memverifikasi apakah informasi itu benar. Pria bertopeng itu mengangguk sedikit dan mulai menceritakan informasi yang telah mereka kumpulkan selama 2 minggu terakhir. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Huaixu ditemukan di alam Liang Utara, kawasan Danau Besar Qianying. Namun menurut pemahaman, luas Danau Besar Qianying sangat luas, lebih besar dari Danau Xiaoyang di Klan Yinyang. Oleh karena itu, terdapat 8 paviliun Wandao di kawasan Danau Besar Qianying saja. Di Paviliun Wandao Huaixu mana pada akhirnya ditahan, apakah dia dipindahkan? Ini semua tidak diketahui. Informasi tentang Huaixu dipelajari dari seorang diaken di Tiange. Dan nada suara diaken itu tidak pasti, dia hanya bercanda. Karena itu, ketiga pria bertopeng tersebut yakin operasi tersebut gagal. Karena informasi yang didapat terlalu kabur, kedengarannya sangat tidak bisa diandalkan. Su Jialu berkata, Huaixu adalah seorang sandera, posisinya sangat penting, bahkan di Paviliun Wandao, itu harus menjadi rahasia tingkat tertinggi. Tetapi informasi tentang Huaixu keluar dari seorang diaken kecil di Paviliun Wandao, tidak mungkin untuk memikirkannya. Orang itu mungkin berbicara omong kosong setelah mabuk. Fang Yu memandang pria bertopeng itu dan bertanya, apakah diakon mengatakan dari mana dia mendengar berita itu? Dia bilang dia mendengarnya dari sepupunya, dan sepupunya adalah diaken di salah satu paviliun Wandao di Danau Besar 1000 Bayangan. Pria bertopeng itu menjawab, hanya saja diakon ini suka menyombongkan diri. Saat menyombongkan diri, saya suka membawa sepupunya yang merupakan ketua diaken,
inilah salah satu alasan mengapa kami merasa informasi tersebut tidak dapat dipercaya. Alam Liang Utara, Danau Besar Seribu Bayangan. Fang Yu memandang Su Jialu dan menyipitkan mata. Bukankah ini tempat di mana Tuan dan Iblis Bayangan Besar bertarung melawanmu saat itu? Ya, Iblis Bayangan Besar muncul dari Danau Besar Qianying. Su Jialu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan ke Danau Qianying. Fang Yu berkata, 8 paviliun Wandao, periksa satu persatu, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Hanya saja saat menyelidikinya, harus hati-hati jangan sampai mengagetkan ular itu. Kepala Fang, Anda dapat memberi kami waktu seminggu lagi dan kami akan berusaha sebaik mungkin mengumpulkan lebih banyak informasi. Kata pria bertopeng itu, kamu terus mengumpulkan informasi dengan caramu, dan aku juga akan pergi ke Qianying Dahu untuk memverifikasi informasi yang kamu katakan, dan mari kita berpisah, kata Fang Yu. Ya, ketiga pria bertopeng itu merespons secara bersamaan. Sore harinya, Fang Yu menginjakkan kaki di jalan menuju perbatasan utara Liang. Kali ini, karena situasi khusus, dia tidak membawa orang lain kecuali dirinya sendiri, hanya bayi-bayi yang tersimpan di saku bagian dalam jaketnya. Batas Beiliang gelombang www.novelringan.com gelombang jauh dari batas selatan, dan terdapat batas hutan ungu di antara keduanya. Rute tercepat adalah menuju utara dari perbatasan di sisi kiri klan Zilin. Fang Yu menggunakan jimat ajaib untuk mengikuti rute ini dan dengan cepat menuju alam Liang Utara. Di sel yang dingin dan redup, sesosok tubuh bersandar di dinding, bermeditasi di tempat. Tidak ada rantai di tangan dan kakinya, namun ada tali merah yang melingkari lehernya. Tali ini menghalangi aliran seluruh nafas dalam tubuh. Bentak, tiba-tiba, pintu sel dibuka. Dua pria berbaju hitam masuk dari luar dan berjalan tepat di depan pria ini. Mereka berdiri bersama pria ini. Kemana kamu pergi? Pria itu bertanya, nadanya sedikit serak. Seorang pria besar ingin bertemu denganmu. Seorang pria berbaju hitam menjawab dengan dingin. Dengan cara ini, kedua pria berbaju hitam berdiri di samping pria itu, meninggalkan sel, dan kembali ke tanah yang dipenuhi cahaya. Di ruangan yang mirip dengan ruang kerja, dua pria berbaju hitam menekan orang tersebut di bangku dan pergi. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki dari luar. Seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota platinum masuk ke dalam ruangan. Senyuman muncul di wajahnya saat melihat pria tak bergerak itu duduk di kursi. Apakah kamu orang yang ingin ditemukan Fang Yu dengan cara apapun? Orang tua itu berkata, dengan segala hormat, saya tidak melihat nilai Anda. Menghadapi sarkasme tersebut, wajah pria yang duduk di kursi itu tidak berfluktuasi. Dia memiliki rambut putih, janggut yang membandel, dan berbagai tingkat bekas luka di tubuhnya. Namun, wajahnya tidak setua uban, melainkan lebih muda. Jika Fang Yu ada di sana, dia pasti akan mengenali. Pria ini adalah Huaixu. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum cerah sambil menatap Huaixu. Huaixu menatap lurus ke arah lelaki tua itu, masih tanpa ekspresi di wajahnya, dan berkata, apa yang kamu ingin aku katakan? Orang tua itu menyipitkan mata sedikit, melihat ke atas dan ke bawah tubuh Huaixu, dan berkata, saya ingin tahu dari mana asalmu dan siapa kamu dari Fang Yu. Huaixu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa mengatakan apapun tentang ini. Tetapi saya harus mengetahui informasi ini. Orang tua itu masih memiliki senyuman di wajahnya, tapi matanya jelas berkilat dingin. Mungkin nada bicaraku memberimu ilusi, tapi aku tidak bermaksud bertanya padamu, tapi memerintahkanmu. Ceritakan semua yang ingin aku ketahui. Untuk memahami hubungan antara Huaixu dan Fang Yu, sangatlah penting bagi Tiange. Kenalilah dirimu dan musuhmu, 100 pertempuran tidak akan pernah berakhir. Keterlibatan tidak serta-merta harus dilakukan secara langsung. Serangan di wilayah lain juga dapat menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui di mana kelemahan Fang Yu. Saat ini, senyuman lelaki tua itu telah memudar, digantikan oleh ancaman yang dingin dan jelas. Nafasnya sangat menakutkan, dan matanya seperti ular berbisa, yang membuat orang ketakutan tanpa sadar. Namun, ekspresi Huaixu masih tidak banyak berfluktuasi. Tidak ada yang perlu kukatakan padamu. Huaixu berkata dengan tenang, karena kamu tidak makan yang lunak, maka aku hanya bisa makan yang keras. Orang tua itu mendengus dan tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya. Bas!
Semburan cahaya keluar dan masuk dari dahi Huaixu. Tubuh Huaixu terkejut, dan matanya langsung kehilangan kesadaran. Pada saat ini, lautan kesadaran dan jiwanya diserang bersama-sama. Pengetahuan spiritual orang tua itu sedang mencari ingatannya. 2 menit kemudian, kesadaran lelaki tua itu menghilang. Mata Huaixu kembali jernih. Saat ini, wajah lelaki tua itu sangat muram. Dia menatap Huaixu, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang sangat berbahaya. Apakah kamu sudah mendapatkan informasi yang kamu inginkan? Huaixu bertanya sambil tersenyum. Apa menurutmu, jika kamu memblokir jiwa, aku tidak bisa mengeluarkan informasi dari mulutmu? Kata lelaki tua itu dengan nada dingin dan marah. Ya, Huaixu mengangguk dan menjawab, selama kamu tidak bisa mendapatkan ingatanku secara langsung, kamu tidak bisa mendapatkan informasi apapun dariku. Setelah mendengar kata-kata ini, nafas lelaki tua itu tiba-tiba keluar. Ledakan, dia menatap Huaixu, matanya menonjol tajam, matanya cukup menakutkan untuk menakuti orang. Namun setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa lagi. Hahaha, lumayan, hanya seorang kultivator alam pertama, tapi dia bisa bersikap begitu tenang di depanku. Orang tua itu tertawa dan berkata, saya menarik kembali kalimat saya sebelumnya, sepertinya memiliki nilai tertentu, tetapi saya ingin melihat seberapa besar kemauan Anda dapat mendukung Anda. Setelah berbicara, lelaki tua itu mengangkat sudut mulutnya dan mengangkat tangan kanannya. Wow, puluhan jarum perak muncul di celah antara setiap jari telapak tangan kanannya. Memanggil, orang tua itu melemparkan jarum perak ini ke Huaixu. Huaixu tidak bisa mengelak, membiarkan jarum perak ini dimasukkan ke berbagai posisi tubuh. Saat ini, seluruh bagian tubuh mulai terasa nyeri robek. Huaixu mengertakkan gigi, sedikit gemetar, tapi tidak mengeluarkan suara. Luangkan waktumu, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang lebih baik daripada kematian. Orang tua itu menyipitkan matanya dan mencibir. Fang Yu terletak di sepanjang perbatasan suku Zilin dan segera memasuki wilayah Liang Utara. Dibandingkan dengan batas selatan dan batas keluarga Yin Yang, keseluruhan lingkungan batas utara Liang sangat berbeda. Suhunya saja sudah turun drastis, mencapai titik di mana orang biasa perlu mengenakan jaket tebal. Namun jika diburu ke depan, tidak banyak vegetasi yang terlihat, hanya lahan yang layu dan kering. Sepi dan dingin, ini mungkin asal mula nama wilayah Beiliang. Sepanjang perjalanan ke utara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apakah wilayah Liang Utara ini hanya dihuni oleh Danau Qianying? Fang Yu mengamati pemandangan di sekitarnya dan berkata pada dirinya sendiri, buta untuk area seluas itu. Namun, mungkin karena jumlah orangnya lebih sedikit, jadi semua jenis monster terus bermunculan di sini. Menurut Sujialu, ada banyak kepala iblis di alam Liang Utara, tetapi iblis bayangan besar adalah yang paling kuat dan menakutkan. Adapun kepala iblis lainnya, mereka pada dasarnya ditangani bersama oleh Semi Sage dan orang suci. Karena terlalu banyak kepala iblis, wilayah Liang Utara juga memiliki nama tersendiri, wilayah iblis. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, populasi penduduk di sekitar wilayah Beiliang terus berkurang, dan sekarang bahkan semakin terpencil. Seluruh penduduk pada dasarnya terkonsentrasi di beberapa wilayah pusat, dan danau besar Qianying adalah salah satunya. 8 paviliun Wandao mengelilingi seluruh danau besar 1000 bayangan. Fang Yu memegang peta yang diberikan kepadanya oleh pria bertopeng di tangannya dan sedikit menyipitkan mata. Dari peta, 8 paviliun Wandao terletak di 8 penjuru danau Qianying. Dan seluruh danau besar Qianying secara keseluruhan berbentuk oval. Mari kita mulai mencari dari paviliun Wandao di akhir. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Wow, Fang Yu bergegas maju di udara dan dengan cepat mendekati danau Qianying. Di dalam kamar, Huaixu mengertakkan gigi, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh bagian tubuh. Rasa sakit seperti ini tidak hanya muncul di dalam daging dan darah, tetapi juga merasuk ke dalam jiwa. www.novelringan.com urusan dalam dan luar, dan rasa sakitnya berlipat ganda. Namun meski begitu, Huaixu tidak mengeluarkan suara lain kecuali erangan teredam di tenggorokannya. Faktanya, hingga saat ini, Huaixu tidak mengetahui apapun. Dia tidak tahu siapa lelaki tua di depannya, dia tidak tahu di mana dia berada, dan dia bahkan tidak tahu mengapa dia ditangkap. Tapi setelah mendengar beberapa kata hari ini,
Huaixu tahu bahwa dia adalah ditangkap karena Fang Yu. Pemberitahuan orang hilang yang dikeluarkan oleh Wan Daoge seharusnya ditugaskan oleh Fang Yu. Fang Yu datang ke tingkat atas, dan sama seperti dia, datang ke Datian Chensing. Bagi Huaixu, ini adalah satu-satunya hal yang membahagiakan setelah pendakian. Saat ini, situasinya sudah jelas. Orang-orang di paviliun Wandao ingin memanfaatkannya untuk menghadapi Fang Yu. Dalam hal ini, apa yang pihak lain ingin dia lakukan, dia harus menolaknya. Hanya dengan cara inilah Fang Yu dapat terbantu semaksimal mungkin. Selain itu, Huaixu juga tahu bahwa karena pihak lain menyandera dia pasti tidak akan melukai nyawanya sampai tujuannya tercapai. Mengetahui situasi kartu hall yang berlawanan, rasa sakit yang diderita selama periode tersebut tidak layak untuk disebutkan. Masih tidak bicara, bagus. Melihat kematian Huaixu tanpa berbicara, lelaki tua itu tampak sedikit kesal, dengan darah bersinar di matanya. Dengan ekspresi kejam di wajahnya, dia berjalan ke tubuh Huaixu, langsung mengulurkan tangan kanannya, dan meraih kepala Huaixu. Jangan bilang padaku, kamu akan mati untukku. Orang tua itu berkata dengan suara dingin, aura kuat terkondensasi di tangan kanannya. Selama auranya dilepaskan sedikit, kepala Suksu akan meledak. Hidup dan mati hanya ada di antara pikirannya. Wajah Huaixu tidak berdarah, dan kepalanya digenggam, tetapi tidak ada cara untuk melawan. Tapi dia menatap lelaki tua itu tanpa rasa takut di wajahnya. Orang tua itu gelisah dengan sikap ini. Dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang tidak takut mati. Terlebih lagi, orang ini hanyalah seorang biksu yang telah kembali ke alam yang sama. Orang seperti itu, kenapa berani menghadapinya dengan sikap seperti ini? Dia adalah Cheo Tiange. Namun, tidak peduli seberapa besar niat membunuhnya, mustahil untuk benar-benar membunuh Huaixu. Jika Huaixu mati, sejauh menyangkut strategi Tiange mereka saat ini, yang ada hanyalah kerugian dan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Huaixu tidak bisa mati. Wajah lelaki tua itu muram dan dia melepaskan tangan kanannya. Huaixu bersandar di kursi. Wow, pada saat ini, lelaki tua itu melambaikan tangan kanannya ke atas, dan jarum perak yang dimasukkan ke dalam tubuh Huaixu terbang keluar. Begitu jarum perak pergi, darah tidak dapat dihalangi, dan terus mengalir keluar. Pakaian bagian atas Huaixu segera basah oleh darah merah cerah, yang sangat meresap. Aku akan kembali 1 jam lagi. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku akan menggunakan cara lain. Orang tua itu tersenyum dingin pada Huaixu dan berbalik dan meninggalkan ruangan. Huaixu duduk di kursi, terengah-engah. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia bisa melihat bagian atas tubuhnya yang terus-menerus mengeluarkan darah. Dalam keadaan sekarat, kemauan seseorang akan turun seperti suatu kesalahan. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang saat menghadapi kematian. Orang tua itu jelas ingin menggunakan pertumpahan darah untuk memaksa Huaixu menyerah. Huaixu memahami hal ini. Setelah beberapa saat berlari kencang, Fang Yu akhirnya melihat Danau Qianying. Tepat di depannya, sekilas terlihat hamparan danau yang luas. Jika Anda belum tahu namanya, anggaplah ini sebagai kawasan laut, bukan danau. Saat mendekati danau besar Qianying, jumlah orang mulai bertambah. Anda dapat melihat bangunan di mana-mana, serta jalan yang dibangun. Ini adalah bagian selatan danau Qianying, dan ada paviliun Wandao di tengahnya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat sekeliling. Dia ingin mencari paviliun Wandao, tetapi dia tidak bisa membuat ular itu pingsan. Oleh karena itu, tidak mendekati paviliun Wandao adalah cara terbaik. Dia hanya perlu melepaskan akal sehatnya dan menggunakannya untuk mencari di paviliun Wandao. Memikirkan hal ini, Fang Yu berjalan ke gang kecil, menutup matanya, dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Memanggil, kecepatan penyebaran kesadaran ilahi sungguh luar biasa, dan langsung menyebar hingga radius 10 km jauhnya. 10 km, 30 km, 50 km, 100 km. Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Fang Yu seperti tornado. Situasi seluruh distrik besar Hunan Qianying disajikan di hadapan Fang Yu. Dia bisa melihat segala sesuatu sekecil butiran pasir di tanah, sebesar berbagai bangunan dan gunung. Dalam waktu singkat, perhatian Fang Yu terfokus pada paviliun Wandao berlantai 3 di pusat distrik selatan. Terdapat beberapa ruangan di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 tempat biasanya Master Paviliun dan Ketua Diakon berada. Tidak ada sel di paviliun Wandao.
Dan di bawah tanah, itu juga kosong. Sedangkan untuk bangunan 3 lantai, tidak ada jejak Huaizu yang ditemukan. Jelas sekali, Huaizu tidak ada di paviliun Wandao ini. Namun, paviliun Wandao bukan satu-satunya yang mencari. Ada kemungkinan paviliun Wandao telah mendirikan ruang bawah tanah di tempat lain di sekitarnya. Fang Yu memejamkan mata, kesadaran spiritualnya melonjak, mencari segala macam informasi dengan cepat. Segera, seluruh distrik selatan digeledah olehnya. Satu sel ditemukan, tetapi tidak dipasang di paviliun Wandao, dan Huaizu tidak ditemukan di dalamnya. Bukan di wilayah selatan, lalu di wilayah lain, masih ada 7 lagi. Fang Yu membuka matanya dan hendak pergi ke area berikutnya. Tetapi pada saat ini, di lantai 3 paviliun Wandao, ketua paviliun dan ketua Diaken tiba-tiba bangkit. Master paviliun mengeluarkan benda yang mirip dengan liontin giok. Saat ini, Yu Pei bersinar terang. Pemilik paviliun segera mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dan ketua Diaken juga tampak waspada. Master paviliun, liontin giok ini menyala, menandakan bahwa kesadaran Tuhan telah menyerbu paviliun Wandao kita. Kata diakon itu, aku tahu, kata Master Paviliun dengan ekspresi serius. Seminggu yang lalu, sebuah instruksi penting disampaikan dari atas. Itu untuk mencegah kebocoran informasi. Dan sepotong batu giok pengetahuan umum ini digunakan untuk mencegah invasi kesadaran ilahi yang tersembunyi. Sekarang, liontin giok menyala, menunjukkan bahwa perasaan ilahi telah menyerbu paviliun Wandao mereka dan bahkan mengawasi mereka. Wajah pemilik paviliun berubah tidak yakin. Tuan Paviliun, ketua diakon masih ingin berbicara. Segera beritahu master paviliun lain di paviliun Wandao dan minta mereka berhati-hati. Kata master paviliun dengan dingin. Ya, mendengar ini, ekspresi diaken berubah, dan dia berbalik dan berlari keluar. Fang Yu sudah melihat reaksi kedua orang ini. Sepertinya paviliun Wandao sudah lama disiapkan. Fang Yu mengerutkan kening, matanya dingin. Jika paviliun Wandao dalam keadaan siaga, bahkan jika Huaizu pernah ditangkap di kawasan danau besar Qianying sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa itu telah dipindahkan sekarang. Sangat kecil kemungkinan bagi Fang Yu untuk menemukan kesombongan di 8 paviliun Wandao di danau Qianying. Namun, semuanya datang, dan saya harus mencarinya sebelum berangkat. Dan sekarang, pihak lain telah menemukan akal ilahi Fang Yu dan ingin memberitahu paviliun Wandao lainnya. Dengan cara ini, bahkan jika Huaizu Zhen berada di salah satu dari 7 paviliun Wandao lainnya, sekarang dia diberitahu, dia akan segera dipindahkan atau disembunyikan. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat diberikan waktu untuk bereaksi. Anda tidak dapat lagi melepaskan kesadaran spiritual Anda secara normal. Harus menggunakan cara lain. Wow! Fang Yu melompat gelombang www.novelringan.com gelombang dan bergegas menuju danau Qianying di depan. Berteriak, dia bergegas ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian memasuki puncak danau Qianying. Melihat ke bawah dari posisi ini, hanya danau hijau yang terlihat. Di sini, Fang Yu berhenti, dan mengangkat telapak tangannya agar pas dengan dadanya. Hukum yang saya pelajari di bawah pohon hukum akhirnya bisa dipraktikkan sekarang. Gabungkan kesadaran ilahi dan ruang bersama-sama. Dengan cara ini, kesadaran ilahi dapat mencakup wilayah yang lebih luas. Dan, bisa juga menghilangkan proses difusi dan langsung menutupi ruang terkunci. Dan Fang Yu ingin menggunakan metode ini untuk mencakup seluruh area danau besar Qianying dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk melakukan hal tersebut tidak hanya membutuhkan tingkat penguasaan hukum ruang yang memadai, tetapi juga kekuatan kesadaran yang menentang Tuhan dan kapasitas otak yang sangat menakutkan. Fang Yu tidak tahu siapa lagi yang bisa melakukan ini, dia tetap bisa melakukannya. Fang Yu menutup matanya dan menutup matanya, cahaya redup bersinar dari telapak tangannya. Bas! 2 detik kemudian, cahaya menyala di telapak tangannya. Saat ini, seluruh ruangan di mana danau besar Qianying berada sedikit bergetar, namun getaran semacam ini sangat kecil, dan hanya orang dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat yang dapat menyadarinya. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi telah menyebar ke seluruh ruang di mana danau besar Qianying berada. Pada saat ini, informasi yang mengalir ke dalam pikiran Fang Yu tidak lagi dapat dijelaskan secara massal. Bahkan jika orang lain bisa melakukan ini seperti Fang Yu, mereka akan terkejut dengan begitu banyak informasi dalam sekejap. Bahkan kepala Fang Yu pun pusing saat ini.
Hanya saja, dia memegangnya. Banyak informasi mengalir, tapi dia dengan tenang menangkap setiap poin. Semenit kemudian, semuanya normal. Seluruh danau 1000 bayangan tampaknya disusun kembali dalam pikiran Fang Yu. Fang Yu ingin tahu di area mana, dan dia dapat memperbesar posisi itu dengan segera, penglihatannya setepat sebutir debu. Danau besar 1000 bayangan, semuanya terkendali. Saat ini, sangat mudah untuk menemukan seseorang dari sana. Fang Yu menutup matanya dan mengunci 7 paviliun Wandao di area lain di Danau Qianying. Namun, tidak ada Huaisu yang ditemukan di paviliun 7 Wandao. Sedangkan untuk selnya sedikit ditemukan, namun Huaisu juga tidak terlihat. Tampaknya Huaisu memang tidak berada di kawasan Danau Besar Qianying. Setelah memastikan ini, mata Fang Yu menjadi dingin. Jika Huaisu tidak berada di Danau Besar Qianying, itu berarti dia telah dipindahkan. Kemana perginya? Sulit untuk mengetahuinya. Seperti yang dikatakan Su Jialu, bintang Datianchen terlalu besar, dan paviliun Wandao tersebar di setiap sudut seluruh bintang Datianchen. Ketika Fang Yu memikirkannya, kesadaran ilahi masih menyelimuti seluruh area Danau Qianying. Secara tidak sengaja, dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah air di tengah Danau Besar Qianying, aura yang tidak biasa memancar. Fang Yu segera melihat posisi ini. Melalui danau berwarna biru kehijauan, masuk lebih dalam, dan Anda dapat melihat, sekitar 700 meter di bawah danau, terdapat pusaran air. Pusaran air bawah air, diameter pusaran ini hanya sekitar 20 hingga 30 meter, yang hanya merupakan titik kecil dibandingkan dengan keseluruhan Danau Besar Qianying. Namun, nafas abnormal dikeluarkan dari pusaran air bawah air ini. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan kesadaran ilahinya terfokus pada pusaran bawah air di sini. Nafas yang keluar dari pusaran itu sangat rumit. Selain nafas abnormal yang tidak diketahui, kekuatan ruang dapat dirasakan dengan jelas. Divine Sense mendekati pusaran air, dan benar-benar bisa merasakan semburan isapan. Semburan gaya tarik ini sepertinya ingin menyerap semua kesadaran spiritual yang ada di dekatnya. Di saat yang sama, setelah mendekat, Anda bisa merasakan dinginnya yang luar biasa. Tentunya ada sesuatu di pusaran air bawah air ini, bukan sekedar pusaran air biasa. Kelihatannya seperti portal, tetapi berbeda dari portal biasa. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening, mengingat beberapa rumor yang dikatakan Su Jialu tentang Danau Qianying. Alam Liang Utara, juga dikenal sebagai alam iblis. Iblis tak tertandingi seperti iblis bayangan besar telah muncul di danau ini. Dilihat dari sudut manapun, keberadaan pusaran ini terasa aneh. Jika ini adalah waktu normal, Fang Yu pasti akan langsung pergi ke dasar danau untuk mempelajari pusaran ini. Tapi sekarang bukan waktunya. Fang Yu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ketika Anda datang ke Danau Besar Qianying dan terbang ke udara, Anda hanya bisa mencari kesombongan ke arah lain. Meskipun Huaisu tinggal di paviliun Wandao, secara teoritis tidak akan ada yang mengancam nyawa. Tapi, itu bukan cara mengkonsumsinya terus-menerus. Wandao Ge adalah organisasi besar, dan pengambilan keputusan internal mereka harus terdiri dari banyak orang. Tingkat pengambilan keputusan seperti itu seperti sebuah wadah pemikir. Mereka akan terus memikirkan cara baru untuk menggunakan Huaisu untuk menargetkan Fang Yu. Jika Huaisu ada di tangan mereka selama 1 hari, bahayanya akan bertambah 1 hari lagi. Sekarang, karena tidak ada cara untuk menemukan Huaisu secara langsung, maka Anda hanya dapat memikirkan cara individual untuk memaksa Wandao Ge menyerahkan Huaisu. Apa yang harus aku lakukan? Mata Fang Yu menakjubkan dan pikirannya berputar cepat. Setelah beberapa saat, nada transmisi suara tiba-tiba berbunyi. Kepala, apakah kamu sudah sampai di Danau Besar Qianying? Itu suara Su Jialu. Di sini, dan aku sudah mencari, tapi tidak ada yang ditemukan. Jawab Fang Yu. Kalau begitu cepatlah kembali. Manusia topeng baru saja membawa kembali informasi yang sangat penting, kata Su Jialu. Informasi apa? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Mereka telah menemukan posisi Penatua dan Diaken di kota Tianlong, ditambah tokoh besar dari Tiange, yang tampaknya disebut Xuanbing, kata Su Jialu. Oh, mata Fang Yu berkedip, dan beberapa pemikiran muncul di benaknya. Segera, dia tersenyum. Oke, aku akan kembali sekarang, kata Fang Yu. Setelah berbicara dengan Su Jialu, Fang Yu memanggil Bei Bei. Tanda yang dikeluarkan oleh Bei Bei memungkinkan dia untuk segera kembali ke gerbang Yuhua.
Wow, Bei masih sangat patuh, dan segera melepaskan tanda cincinnya. Bas, lampu berkedip dan tanda muncul. Fang Yu dan Bei terbang menuju sasaran satu demi satu, dan langsung kembali ke gunung di belakang gerbang Yuhua. Saat ini, Su Jialu dan seorang pria bertopeng sudah menunggu Fang Yu. Kepala, orang tua, ketua diaken, dan tokoh besar Paviliun Langit sekarang berada di Paviliun Wandao Kota Tianlong. Su Jialu berkata dengan penuh semangat, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain, dan kamu tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Kalau begitu, silakan lakukan. Fang Yu berkata dengan ringan. Kepala, apa maksudmu? Wajah Su Jialu sedikit berubah. Ayo pergi ke kota Tianlong. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Di dalam ruangan, tanah di bawah kursi Huaixu telah ternoda merah oleh darah datan. Lelaki tua itu kembali ke kamar dan melihat pelukan sekarat itu, dan senyuman lucu muncul di wajah aslinya yang dingin. Sejauh yang aku tahu, seseorang baru saja datang ke Danau Qianying untuk mencarimu. Sayang sekali dia tidak akan pernah menemukanmu. Orang tua itu tertawa, kita berada dalam posisi ini, dia tidak dapat menemukannya, jadi, tidak peduli seberapa baik kamu. Pikirkanlah, jangan berpikir bahwa Fang Yu bisa datang untuk menyelamatkanmu. Jika kamu mau hidup, kamu hanya bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Cara menyelamatkan dirimu adalah dengan memenuhi persyaratanku. Huaixu tidak memiliki darah di wajahnya, tapi kali ini dia juga tersenyum. Aku juga tidak akan mengatakan apa-apa, kamu bunuh aku gelombang www.novelringan.com gelombang kata Huaixu. Kamu, orang tua itu mengertakkan gigi, wajahnya kasar. Kota Tianlong, Paviliun Wandao. Selama periode ini, Xuan Bing, sebagai pejabat eksekutif yang diutus oleh Tiange, harus ditempatkan secara permanen di sini, dan bertanggung jawab untuk menangani urusan yang berkaitan dengan Yu Huamen dan Fang Yu. Oleh karena itu, dia tinggal di Paviliun Wandao di kota Tianlong. Penatua Ge dan Ketua Diakon menjadi bawahannya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Paviliun Wandao di sekitar Danau Qianying diserang oleh Divine Sense, mungkin seseorang yang dikirim oleh Fang Yu. Xuan Bing berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Penatua Ge dan Diakon Jenderal berubah. Karena mereka tahu bahwa Huaixu memang ditemukan di Danau Besar Qianying. Jangan khawatir, orang-orang sudah lama dipindahkan. Xuan Bing melirik ke arah Penatua Ge dan Diaken dengan nada menghina, dan berkata, apakah menurutmu Tiange sama bodohnya dengan kalian? Ekspresi Penatua Ge dan Kepala Diakon segera mereda dan hendak berbicara. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba ada panas terik di luar, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Lantai, langit-langit, dinding, langsung rusak. Hukum yang kuat bisa meledak di depan Anda. Pada saat ini, wajah Penatua Ge dan Diaken berubah drastis, dan mereka tidak punya waktu untuk berteriak. Xuan Bing di depan mereka mengangkat tangan kirinya. Om, gelang giok di pergelangan tangannya bersinar, langsung menopang lapisan lampu merah, menutupi beberapa orang di sekitarnya. Boom! Namun, seluruh Paviliun Wandao masih dibom dan diasapi. Penatua Ge dan Diakon Jenderal memandang Xuan Bing dengan takjub. Xuan Bing sedang menatap lurus ke depan saat ini, ekspresinya sangat dingin. Melalui asap tebal, Anda dapat dengan jelas melihat sesosok tubuh berdiri di langit. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Xuan Bing. Penatua Ge dan Kepala Diakon juga menoleh dengan takjub saat ini dan melihat ke belakang. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan samar-samar Anda dapat melihat. Di balik asap dan debu, seorang pria bersinar dengan cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, hati Penatua Ge dan Kepala Diakon tiba-tiba bergetar. Ketakutan, tanpa sadar muncul, sehingga seluruh tubuh menjadi dingin, seolah jatuh ke dalam jurang. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat seperti itu, Fang Yu akan langsung membunuhnya. Apa yang terjadi? Kamu adalah Fang Yu. Saat ini, Xuan Bing telah berdiri dan mengambil langkah maju. Ledakan, pemaksaan yang kuat terpancar dari tubuhnya, menekan seluruh dunia. Jubah platinum menonjolkan status transendennya. Mahkota emas di kepalanya merupakan simbol kedudukannya. Pejabat eksekutif Tiange, Xuan Bing. Luar biasa kuatnya alam. Di Tiange Divisi Barat Daya Wandao Ge, dia sangat terkenal, dan dia bahkan dianggap oleh banyak diaken sebagai calon CEO Lord Southwestian. Oleh karena itu,
bahkan jika Fang Yu membunuhnya, Xuan Bing tetap tenang. Saya Fang Yu, nama Anda Xuan Bing, kan? Pada saat ini, asap dan debu telah menyebar, dan sosok serta wajah Fang Yu menjadi sangat jelas. Saya adalah pejabat eksekutif Tiange, Xuan Bing. Xuan Bing berkata dengan nada agung. Pada saat ini, dia dan Fang Yu berhadapan di udara, jaraknya kurang dari 30 meter. Fang Yu memandang Xuan Bing, lalu menoleh ke arah Penatua Ge dan kepala Diaken. Kita bertemu lagi, dua. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun senyuman ini lembut, itu membuat Penatua Ge dan kepala Diakon gemetar, hampir jatuh dari udara. Penatua Ge telah mempelajari Fang Yu terlalu lama dan memperhatikan setiap gerakan Fang Yu. Oleh karena itu, dia tahu betul, apa arti senyuman Fang Yu dalam banyak kasus. Kamu, wajah Gelau berubah, dan janggut putih di dagunya bergetar, tidak bisa berkata-kata. Ada apa, Penatua Ge, kamu belum pernah setakut ini sebelumnya. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, bukankah kamu selalu percaya diri sebelumnya? Mendengar ini, Xuan Bing juga melirik ke arah Getua, matanya dingin. Tubuh Getua bergetar lagi. Dia mengerti maksud Xuan Bing. Sebagai Master Pavilion yang hebat, jika dia tidak bisa tetap tenang di depan musuh, akan memalukan bagi Pavilion Wandao. Getua menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Situasi saat ini tidak terlalu buruk. Pertama, para sandera masih di tangan Tiange. Kedua, Xuan Bing ada di sana. Dia tidak terlalu berbahaya. Memikirkan hal ini, suasana hati Getua menjadi sangat tenang. Dia menatap Fang Yu lagi dengan ekspresi dingin dan mengertakkan gigi. Fang Yu, kamu berani melakukan sesuatu pada Pavilion Wandao kami. Sepertinya kamu tidak ingin orang-orangmu hidup. Boom, ada sedikit getaran di tanah. Seluruh Pavilion Wandao telah sepenuhnya berubah menjadi puing-puing. Kota Tinlon adalah kota yang lebih besar, dan Pavilion Wandao terletak di pusat kota Tinlon. Oleh karena itu, suara gemuruh barusan telah menarik perhatian banyak orang. Entah itu biksu atau rakyat jelata. Para biksu mencondongkan tubuh ke tengah ledakan, ingin melihat kegembiraannya. Manusia fana itu ketakutan dan berteriak dan berlari kembali dengan hati-hati. Apa yang telah terjadi? Ya, Pavilion Wandao diserang. Pavilion Wandao dihancurkan. Apa? Terdengar seruan dan jeritan. Saat ini, Su Jialu, yang mengikuti Fang Yu, baru saja tiba. Melihat asap dan debu Pavilion Wandao dan suara kekacauan di sekitarnya, Su Jialu berpikir sejenak dan segera bergegas menuju rumah tuan kota. Pavilion Wandao mampu mendirikan begitu banyak Pavilion Wandao di perbatasan selatan, dan itu merupakan perjanjian dengan dinasti abadi. Oleh karena itu, Pavilion Wandao di kota Tinlon secara teoritis dilindungi oleh kota Tinlon. Su Jialu dengan cepat bergegas ke istana tuan kota. Tepat ketika dia bertemu ayahnya, penguasa kota Su Tianlong bergegas keluar dari rumah tuan kota, diikuti oleh ratusan tentara. Ayah, teriak Su Jialu, kenapa kamu kembali? Su Tianlong bertanya dengan heran. Jangan mencampur-adukan hal-hal dengan Pavilion Wandao. Su Jialu berkata, kepalakulah yang melakukannya. Ah, Su Tianlong tercengang. Dia menerima laporan cepat beberapa detik yang lalu bahwa Pavilion Wandao diserang dan buru-buru membawa tentara keluar. Di kota manapun di dinasti abadi, Pavilion Wandao memiliki prioritas tertinggi. Oleh karena itu, Su Tianlong tidak berani mengabaikan, jika sesuatu terjadi pada Pavilion Wandao di kota Tianlong, dia, penguasa kota, harus bertanggung jawab. Tapi sekarang, dia tahu, Fang Yu lah yang melakukannya. Fang Yu, terkenal di Xinjiang Selatan. Ini, kenapa ini? Su Tianlong bertanya dengan bingung, saya ingat hubungan antara kepala Fang dan Pavilion Wandao tidak baik. Mengapa tiba-tiba putus? Petik 2. Pavilion Wandao ini tidak bermaksud baik. Saya tidak pahami sebentar, lagi pula itu bukan hal yang baik, singkatnya jangan ke sana, kalau tidak, kalian semua adalah umpan meriam. Kata Su Jialu, tapi ini Pavilion Wandao, mereka memiliki perjanjian dengan dinasti abadi kita. Su Tianlong mengerutkan kening, jika saya tetap acuh tak acuh, masalah ini. Hei, apakah Anda masih memikirkan tentang apa yang dilakukan perjanjian sialan itu? Jangan khawatir gelombang www.novelringan.com gelombang yang mulia tidak bisa mengejar Anda, kata Su Jialu. Itu benar, Su Tianlong mengangguk, mengingat sikap Xiang Tianhe dan Fang Yu, dan berkata, kalau begitu aku harus pergi ke sana dan melihatnya.
Oke, pergi saja dan lihat bagaimana bos membersihkan kelompok ini kekacauan. Kata Sujialu. Para biksu di sekitar semakin banyak berkumpul, tetapi mereka semua berjauhan. Tetapi melihat kedua belah pihak saling berhadapan di udara, wajah mereka semua bingung dan terkejut. Siapa yang begitu berani menyerang paviliun Wandao di kota, dan dengan pertempuran yang begitu besar, bangunan paviliun Wandao langsung hancur. Fang Yu, kami tahu bahwa kamu baru saja mengirim seseorang untuk mencari keberadaan Huaixu di dekat Danau Qianying. Kata Getua, dengan tatapan muram, hanya saja, tidak ada yang ditemukan. Ya, jadi aku datang kepadamu, kata Fang Yu. Kamu bertindak atas kami, tetapi kamu mempercepat kematian yang sia-sia. Tua-tuahan berkata, kamu tidak akan pernah menemukannya kecuali kita mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Ya, jadi, aku di sini bukan untuk mencarimu. Fang Yu mengangkat alisnya, aku hanya ingin kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Mendengar ini, wajah Gelao berubah. Kamu, hanya sesuai dengan persyaratan kami dapat membebaskan orang. Metode lain tidak mungkin. Jangan berkhayal. Penatua Ge mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Fang Yu, apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengan seluruh paviliun Wandao kami dengan kekuatanmu sendiri? Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Diakon juga berseru di sampingnya. Bersaing, tidak? Jika kamu tidak memiliki sandera di tanganmu, yang menunggumu hanyalah penghancuran sepihak. Fang Yu berkata dengan nada dingin, hanya karena kamu prajurit udang dan kepiting, kamu juga ingin bertarung denganku. Kalimat ini tanpa ampun dan konyol. Ekspresi Xuan Bing di samping menjadi sangat dingin. Semua anggota mengikuti perintah, waspada. Xuan Bing berkata dengan dingin. Desir-desir. Pada saat ini, lusinan sosok muncul dari segala arah, saling melingkari di udara. Kelompok orang ini semuanya berpakaian hitam, dengan tanda hitam di dahi mereka. Ini adalah bawahan yang dikembangkan secara pribadi oleh Xuan Bing, yang hanya bekerja untuknya. Sebanyak 36 orang membentuk lingkaran saat ini. Melihat pemandangan ini, Penatua Ge dan Diakon Jenderal merasa sedikit lebih santai. Tampaknya Tuan Xuan Bing masih bersiap. Tapi itu tidak cukup. Tuan Xuan Bing, kita harus memberitahu Paviliun Tian dan membiarkan mereka mengirimkan bantuan. Penatua Ge menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Xuan Bing. Xuan Bing melirik ke arah Getua, tanpa bicara. Tapi sorot matanya sudah sangat jelas, dan dia menyuruh Penatua Ge melakukan ini. Penatua Ge segera mengerti dan melirik Fang Yu di depannya, dan dia punya ide di benaknya. Saat Fang Yu dan Xuan Bing bertarung, dia akan menemukan kesempatan untuk memberi tahu Tiange. Jangan bermimpi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Getua berubah drastis. Dan mata Xuan Bing berkedip. Keduanya berkomunikasi dengan roh mereka, bagaimana Fang Yu menyadarinya. Xuan Bing, kan, saya ingin bertanya, mana yang lebih kuat dan lebih lemah dibandingkan Yang Mulia Yin dan Yang? Fang Yu bertanya pada Xuan Bing sambil tersenyum. Saat pertanyaan ini diajukan, Fang Yu tiba-tiba menarik napas. Ledakan, energi kemarahan yang hebat menyala seperti nyala api, membuat Fang Yu bermandikan lautan api emas. Kuat, adapun Xuan Bing, mentalitasnya sudah tidak stabil saat ini. Pertanyaan Fang Yu membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sebagai pejabat eksekutif, dia sangat kuat. Namun, jika dibandingkan dengan Tuan Agung Yin dan Yang, dia secara alami lebih rendah. Apalagi kesenjangannya tidak kecil, dan dia tahu betul bahwa Fang Yu di depannya adalah orang yang membuat Tuan Besar Yin dan Yang berlutut untuk mengaku kalah. Ini adalah kesenjangan kekuasaan yang sangat jelas. Itu juga merupakan alasan mendasar mengapa Xuan Bing enggan mengambil inisiatif sebelumnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa mundur sama sekali. Fang Yu membunuh Paviliun Wandao, tapi sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Hanya bisa bertarung. Namun, kita harus menemukan cara untuk mencari dukungan. Wow, saat Xuan Bing masih memikirkannya, Fang Yu di depannya telah berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke arahnya. Domain beku, buka. Wajah Xuan Bing berubah drastis, dia berteriak, dan tangannya terkatup rapat. Ledakan, nafas dingin keluar dari telapak tangannya. Rasa dingin, yang cukup untuk membekukan ribuan mil dalam sekejap, menyapu Fang Yu yang sedang bergegas. Pada saat ini,
bawahan elit Xuan Bing juga menggunakan jurus pamungkas mereka menuju posisi Fang Yu. Bilah terbang, panah, hitam, semua jenis mantra sihir meledak bersamaan. Di udara, mata Fang Yu dingin, dia tiba-tiba berbalik, dan memukul beberapa orang berbaju hitam di belakangnya dengan pukulan. Aum, semburan cahaya keemasan berkedip-kedip, dan sebuah tinju meledak seperti kepala naga. Kekuatan penghancur menyebabkan mantra sihir diledakkan oleh hampir 10 orang berbaju hitam di posisi ini, dan mereka hancur seketika. Bahkan sebelum jeritan terdengar, langit berubah menjadi pertumpahan darah tanpa akhir, yang menguap lagi. Begitu banyak orang yang langsung menghilang. Penghancuran, pemusnahan nyata. Pemandangan ini tidak hanya membuat para biksu yang menonton dari kejauhan tercengang, tapi juga membuat orang berbaju hitam lainnya tercengang. Betapa mengerikannya gelombang kekuatan barusan. Awas semuanya, hati-hati dengan serangannya. Terdengar raungan keras dari pria berbaju hitam, yang membuat orang berbaju hitam lainnya yang terkejut kembali sadar. Namun saat ini, serangan lanjutan telah tiba. Boom, kali ini bukan kekuatan tinju, tapi kekuatan telapak tangan. Namun kekuatan telapak tangan ini tidak lebih lemah dari kekuatan pukulan tadi. Kepolosan yang menghancurkan yang melanda seperti gelombang dahsyat membunuh 20 orang berbaju hitam yang tersisa. Mereka juga tidak punya waktu untuk memberikan tanggapan apapun, mereka dihancurkan oleh energi yang menyebalkan ini, mati total. Di udara, Yu Wei masih di sana. Ada suara mendengung dari kepala para pembudidaya di sekitar, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Semuanya terjadi begitu cepat. Ledakan. Pada saat ini, aura dingin yang dikeluarkan oleh Xuan Bing telah runtuh. Karena Fang Yu telah mencapai bagian depannya, kurang dari setengah meter jauhnya. Mata Xuan Bing terbuka lebar, dan tidak ada yang lain selain keterkejutan dan ketakutan di matanya. Dia melihat kematian tragis anak buahnya. Dan domain beku yang dia keluarkan sendiri, sebelum dimulai, ditampar oleh Fang Yu. Dalam sekejap mata, Fang Yu mendatanginya lagi. Bagaimana cara melawannya? Tidak ada cara untuk bertarung. Dia bahkan tidak punya kesempatan. Kekuatan tidak berada pada satu level. Benar-benar hancur. Pada saat ini, mentalitas Xuan Bing telah runtuh. Takut, panik, putus asa. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini dalam hidupnya. Bagaimana melakukan? Apa yang harus dia lakukan? Dia masih tidak mau mati. Namun, Fang Yu tidak bermaksud berhenti. Dia memukul Xuan Bing di depannya dengan sebuah pukulan. Ah, pelindung Dewa Es. Wajah Xuan Bing muram, berteriak, tangan terangkat, dan cahaya biru menyilaukan muncul di tubuhnya. Nafas dingin dan suci terpancar dari tubuhnya. Cahaya ilahi muncul di punggungnya, dan perisai es terkondensasi di depan lengannya. Namun, ketika perisai es belum sepenuhnya mengembun, tinju Fang Yu telah menghantamnya. Boom! Dalam sekejap, perisai es itu ditembus. Lepaskan! Xuan Bing meraung putus asa, tapi suaranya tiba-tiba berhenti. Ledakan! Suara teredam gelombang www.novelringan.com gelombang dengan kepalan tangan emas muda, mengenai dada Xuan Bing. Retak! Terdengar suara remuk tulang. Dada Xuan Bing langsung ditembus, dan darah meledak dari punggungnya. Engah, mata Xuan Bing melotot, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Nafas yang baru saja keluar, dan cahaya di belakangnya, berakhir sebelum dimulai, dan menghilang. Putus asa, kepala Xuan Bing terkulai, dia pingsan, dan napasnya hilang sama sekali. Di mata orang-orang di sekitar, Fang Yu di udara menembus dada Xuan Bing dengan tangan kanannya. Setelah Xuan Bing pingsan, dia gantung diri di lengan kanan Fang Yu. Pemandangan ini sungguh mengejutkan dan membuat kulit kepala mati rasa. Ini terlalu tragis. Fang Yu tanpa ekspresi, dan mengembalikan tinjunya. Kemudian, dia melemparkan Xuan Bing yang tidak sadarkan diri ke tanah. Meski efek visual pukulannya barusan meledak, dia sengaja menghindari maksudnya. Xuan Bing di alam pelarian tidak akan mati karena pukulan ini, dan lukanya akan sembuh. Xuan Bing tidak bisa mati untuk sementara waktu. Sebagai pejabat eksekutif Tiange, dia masih berguna. Adapun dua lainnya, Fang Yu menoleh dan menatap Penatua Ge dan Diakon. Saat ini, wajah kedua orang itu pucat dan gemetar seperti saringan, terlihat sedikit lucu. Wow, sosok Fang Yu melintas dan muncul di depan kedua orang ini. Jangan bunuh aku. Kepala Diakon pingsan dan menangis. Penatua Ge memandang Fang Yu, wajahnya juga berubah ketakutan. Fang,
Kepala Fang, kita masih bisa bicara, kata Penatua Ge. Kalau begitu beritahu aku, di mana Huaixu disimpan. Fang Yu bertanya, aku tidak tahu ini, aku benar-benar tidak tahu. Old Ge gemetar, kalau begitu jangan salahkan aku. Fang Yu kedinginan dan mengangkat telapak tangan kanannya. Tidak, Penatua Ge akhirnya terkejut dan berteriak. Bentak, namun detik berikutnya, tamparan Fang Yu masih menamparkan wajah kirinya dengan keras. Pada saat ini, tubuh Ge tua terbang seperti layang-layang dengan kawat putus, dan menabrak sebuah bangunan di kejauhan. Boom! Terdengar suara gemuruh. Ketua diakon yang tersisa sudah berlutut dan memeluk kaki Fang Yu dengan air mata dan hidung, memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku tidak tahu apa-apa, semua keputusan dibuat oleh Penatua Ge, teriak kepala diakon. Ledakan, Fang Yu mengangkat tendangannya dan menendang rahang kepala diaken hingga berkeping-keping. Tangisan menjengkelkan itu berhenti tiba-tiba. Ledakan, setelah ketua diaken bangkit beberapa puluh meter, dia jatuh ke tanah lagi dengan suara teredam. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Semua penonton tercengang, mulut mereka tidak bisa ditutup. Xuan Bing dan yang lainnya tidak mengenalnya, tetapi Penatua Ge dan diaken, sebagai penduduk tetap kota Tianlong, mereka secara alami mengetahui identitas mereka. Kepala Paviliun Wandao dan diaken, begitu saja. Ini benar-benar pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah Paviliun Wandao. Seluruh Datian Chensing, tidak peduli seberapa besar klannya, apa batasnya, ada sosok Paviliun Wandao. Dapat dikatakan bahwa Paviliun Wandao telah mengukir jejak yang sangat dalam di setiap alam dan klan besar. Ini bukan hanya organisasi Datian Chensing terbesar, tetapi juga organisasi pihak ketiga yang paling resmi dan berwibawa. Siapa yang berani menyinggung Paviliun Wandao? Tapi sekarang, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Master Paviliun dan Diakon Paviliun Wandao dipukuli dalam situasi yang tragis. Tingkat keterkejutannya, sepertinya kepala Yu Huamen yang terkenal beberapa waktu lalu. Fang Yu, dia adalah Fang Yu, ya, itu dia, aku juga mengingatnya, ini Fang Yu. Yang dari Yu Huamen, saat ini, seseorang di antara kerumunan itu mengenali Fang Yu, menyebabkan keributan. Fang Yu, ternyata Fang Yu lah yang melakukannya. Pria galak yang berulang kali membuat sensasi perbatasan selatan beberapa waktu lalu. Setelah berturut-turut menyelesaikan Sekte Api Ekstrim dan Tiangong, banyak orang yang menebak siapa yang akan dilakukan Fang Yu selanjutnya. Saat ini, mereka tahu jawabannya. Ternyata itu adalah Paviliun Wandao. Setelah memecahkan gerbang abadi tingkat pertama satu demi satu, tujuan Fang Yu sebenarnya dipindahkan ke Paviliun Wandao. Ini tidak lagi sombong, juga tidak sok. Ini adalah pelanggaran hukum. Dia bahkan lebih terkenal daripada tuan penguasa saat itu. Ini terlalu kejam. Dan di belakang kerumunan, Su Tianlong juga tercengang. Ini. Su Tianlong memandang Su Jialu, terdiam sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Kepalanya marah. Su Jialu menelan ludah dan berkata dengan takjub, kelompok orang ini pantas mendapatkannya, jadi mereka tidak memprovokasi mereka memprovokasi kepala. Petik 2, kemarilah. Saat ini, Fang Yu menoleh, matanya tertuju pada Su Jialu di belakang kerumunan. Su Jialu terkejut, kamu bawa ketiga orang ini kembali ke gerbang Yuhua bersama-sama, dan biarkan Chen Ye mengunci mereka. Fang Yu berkata dengan tenang. Dimengerti, kepala, mau kemana? Su Jialu bertanya. Saya harus pergi ke kota kekaisaran dan berbicara dengan Lao Xiang, kata Fang Yu. Su Jialu menyadari apa yang ingin dilakukan Fang Yu, dan segera mengangguk, dan berkata, oke. 2 jam kemudian, Fang Yu datang ke aula utama kota kekaisaran dan melihat Xiang Tianhe. Kecepatan penyebaran berita jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan perjalanannya. Ketika dia melihat Xiang Tianhe sudah tahu apa yang terjadi di kota Tianlong. Kepala Fang, kamu, Xiang Tianhe tampak kaget dan ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu kamu akan bertanya kenapa, lalu aku akan memberitahumu alasannya. Fang Yu berkata dengan ringan. Segera, dia memberitahu Xiang Tianhe apa yang telah dilakukan Wandao Ge baru-baru ini. Xiang Tianhe menarik napas setelah mendengarkan. Kepala Fang, kamu menginginkanku sekarang. Xiang Tianhe bertanya dengan takjub. Hancurkan semua paviliun Wandao di perbatasan selatan, dan tangkap semua personel di setiap paviliun Wandao.
Fang Yu berkata dengan hampa. Kamu bisa melakukan ini, kata Xiang Tianhe. Apakah kamu takut dengan pembalasan Paviliun Wandao? Jangan takut, saya akan membantumu menghadapinya, kata Fang Yu. Tidak, aku hanya ingin mengingatkan kepala Fang. Setelah kamu melakukan ini, kamu dan Wandao Ge akan bertengkar tanpa akhir. Xiang Tianhe tampak serius, berhenti, dan berkata, karena The Tianchen Star terlalu besar, dan Paviliun Wandao dibagi menjadi beberapa area untuk dikelola. Sekarang masalah ini seharusnya tidak terlalu besar, paling banyak sedang ditangani oleh distrik ini. Tapi begitu keadaan menjadi terlalu berisik dan menarik perhatian seluruh Paviliun Wandao, situasinya menjadi tidak begitu baik. Kekuatan Paviliun 10.000 Dao, tapi di seluruh bintang, sumber daya ada di tangan mereka, tak terbayangkan. Apa yang dikatakan Xiang Tianhe sangat realistis. Di antara begitu banyak klan besar dan wilayah Datian Chensing, Paviliun Wandao ada. Apa yang disebut gerbang abadi tingkat pertama, gerbang abadi tingkat kedua, semuanya dinilai oleh Paviliun Wandao. Namun kenyataannya, kekuatan paling kuat di Datian Chensing saat ini adalah Paviliun Wandao itu sendiri. Ini adalah poin di mana banyak wilayah dan klan besar Datian Chensing telah diabaikan secara halus oleh www.novelhal.com. Dan ketika semua orang menyadari hal ini, Paviliun Wandao telah menjadi raksasa yang tidak dapat ditangani oleh siapapun. Misalnya, sekarang, pada kenyataannya, sebagian besar wilayah dan klan besar mengetahui bahwa Paviliun Wandao telah menyusup ke mereka, mengendalikan sejumlah besar intelijen dan sumber daya, dan memiliki status yang sama dengan otoritas mereka. Untuk kekuatan apapun, hal ini tidak dapat diterima. Namun menghadapi Paviliun Wandao, tidak ada cara untuk menghadapinya. Karena begitu Paviliun Wandao dipindahkan, lobaknya akan dicabut untuk mengeluarkan lumpur yang melibatkan banyak orang. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mencoba melakukan ini. Satu-satunya orang yang menantang Paviliun Wandao, jika dipikir-pikir, adalah Tuan Penguasa yang mendominasi untuk sementara waktu. Namun, Tuan asli tidak bertabrakan langsung dengan Paviliun Wandao, hanya beberapa kontradiksi dan konflik yang muncul. Hanya saja Paviliun Wandao akhirnya memilih untuk menenangkan situasi, dan Tuan Penguasa tidak memiliki niat untuk mempelajarinya. Pada akhirnya kedua belah pihak tidak memperluas perang. Sejak saat itu, Paviliun Wandao mengakui status Yu Huamen yang terpisah. Kini, Fang Yu dan Paviliun Wandao kembali berkonflik. Kali ini, dibandingkan situasi di masa lalu, jelas lebih kritis. Jika Fang Yu memutuskan untuk menghadapi Paviliun Wandao, maka Paviliun Wandao pasti akan memulai serangan balik yang sangat kuat. Dan tidak ada yang tahu betapa buruknya serangan balik tingkat ini. Karena tidak ada seorang pun yang pernah mengalaminya. Namun, ada satu hal yang pasti. Itu adalah Paviliun Wandao. Itu adalah kekuatan pertama Datian Chensing. Bahkan bisa dikatakan bahwa melawan Paviliun Wandao sama dengan melawan seluruh Datian Chensing. Mendengarkan seperti ini saja sudah bisa membuat orang terkejut. Satu orang, menjadi satu bintang. Berapa kemungkinannya? Kepala Fang, mohon berpikir dua kali, melawan Paviliun Wandao. Bagi Anda dan Yu Huamen sekarang, ini mungkin bukan pilihan yang baik. Xiang Tianhe berkata dengan ekspresi serius. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Dia tidak terlalu peduli tentang betapa kuatnya Paviliun Wandao. Di antara kata-kata Xiang Tianhe, dia lebih memperhatikan paragraf tentang Lin Batian. Ternyata Lin Batian juga sempat berselisih dengan Yu Huamen saat itu. Coba pikirkan, karena kekuatan Lin Batian, gerbang Yuhua tahun ini diambil olehnya untuk menjadi Datian Chensing pertama dalam arti sebenarnya, melampaui Wanzong, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Posisi transenden seperti itu menempatkan semua kekuatan lain di bawahnya. Dengan cara ini, sebagai kekuatan pertama Datian Chensing, bagaimana sikap Paviliun Wandao? Fang Yu ingat apa yang dikatakan Chen Ye. Setelah Lin Batian pergi, kekuatan itu tiba-tiba bersatu dan menargetkan Sekte Yuhua. Kekuatan gabungan sebenarnya sangat rumit. Mereka berasal dari alam dan klan besar yang berbeda, dan jaraknya berjauhan. Berantakan sekali, bagaimana mereka bisa bersatu. Di antaranya, poros tengah harus diperlukan, yang disebut perekat. Dan melihat seluruh Datian Chensing, kekuatan yang dapat berfungsi sebagai poros pusat ini. Saya khawatir hanya Paviliun Wandao yang mencakup semua alam utama dan mengendalikan semua kecerdasan. Paviliun Wandao, mungkin pelaku di balik gerbang Yuhua diserang hingga hampir memusnahkan sekte tersebut.
Memikirkan hal ini, wajah Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin. Apalagi saat ini, dia masih teringat akan penampilan lemah dan lemah Lin Sunyu sebelum pergi. Lin Sunyu, dan mereka yang menempel di gerbang Yuhua. Mereka tidak boleh mati sia-sia. Tidak peduli apa, dia ingin mengetahui masalah ini. Jika itu benar-benar terkait dengan Paviliun Wandao, bahkan jika Paviliun Wandao berakar di tengah bumi, dia harus menggali dan menghancurkannya. Melihat wajah Fang Yu berubah, Xiang Tianhe mengira kata-katanya berhasil, dan berkata, Sekte Fang, lebih baik tenang dulu dan memikirkan hal lain. Petik 2. Tidak perlu. Fang Yu memandang Xiang Tianhe dengan mata dingin, dan berkata, lakukan saja apa yang saya katakan, dalam 2 hari. Paviliun Wandao di perbatasan selatan akan dihancurkan dan orang-orang akan dihancurkan. Ambil semuanya. Ekspresi Xiang Tianhe berubah, dan dia berkata, Kepala Fang, saya benar-benar ingin melakukan ini. Para biksu di wilayah perbatasan selatan mungkin tidak akan setuju, mereka mengandalkan Paviliun Wandao untuk banyak hal. Anda mengeluarkan dekrit untuk mendeklarasikan seluruh perbatasan selatan. Saya memaksa Anda melakukan ini. Jika ada yang tidak puas, biarkan mereka datang ke Yuhuamen untuk mencari saya. Fang Yu berkata dengan dingin, adapun Paviliun Wandao, jika kirim seseorang untuk merepotkanmu, dan aku akan segera ke sana. Kamu tidak perlu takut. Melihat Fang Yu telah mengatakan hal ini, Xiang Tianhe mengertakkan gigi dan berkata, saya mengerti, saya akan melakukannya. Aku pergi sekarang, kata Fang Yu. Bei mengebor dari dada Fang Yu, melepaskan tanda cincin. Sebelum melewati sasaran, Fang Yu teringat sesuatu, dan menoleh ke Xiang Tianhe dan berkata, ngomong-ngomong, setelah kamu merobohkan Paviliun Wandao dan semua orang ditangkap, kamu dapat berbicara lagi. Lepaskan kesombongan, suatu hari nanti, Paviliun Wandao mereka akan kehilangan sekelompok orang. Petik 2. Bagus, jawab Xiang Tianhe. Segera, Fang Yu melewati tanda itu dan langsung kembali ke gerbang Yuhua. Di aula besar, hanya Xiang Tianhe yang tersisa. Xiang Tianhe berdiri diam, matanya masih penuh keterkejutan. Gaya kerja Fang Yu terlalu sulit. Tapi mungkin, inilah mentalitas yang seharusnya dimiliki Seon. Xiang Tianhe tahu bahwa setelah hari ini, itu akan berubah. Kejadian ini jelas tidak sesederhana perbatasan selatan. Kemungkinan besar, dia akan menyaksikan sejarah. Fang Yu dan Yuhuamen yang saat ini lemah harus bertarung melawan kekuatan terkuat di Datian Chen Star. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, kekuatan Tuan menyebabkan Wandaoge menundukkan kepalanya untuk menyerah. Sekarang, apakah Fang Yu masih bisa membuat Wandaoge mundur? Ekspresi Xiang Tianhe berubah dan dia berpikir. Ledakan. Orang tua yang mengenakan mahkota platinum menghancurkan semua yang dilihatnya dengan sebuah tamparan. Meja, kursi, lantai berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya. Orang tua itu tersentak, matanya memerah, dan matanya bersinar dengan cahaya yang sangat ganas. Dia berani melakukan ini. Dia berani melakukannya. Lelaki tua itu meraung. Tuan Xuanbing, Master Paviliun Agung dan Diaken Kota Tianlong, semuanya ditangkap oleh Fang Yu. Seorang pria bermahkota emas menundukkan kepalanya dan berbicara dengan sangat cepat. Selain itu, dinasti abadi telah dimulai. Pembongkaran Paviliun Wandao di setiap kota sama dengan metode klan Yin dan yang sebelumnya. Hahaha, orang tua itu tertawa marah. Kedua alam ini, berani berdiri sejajar dengan Fang Yu. Tampaknya Paviliun Wandao kita sudah lama tidak melakukan apapun sebelum membiarkan anjingnya berubah. Ini sangat besar. Yang mulia, bawahan merasa bahwa pendekatan Fang Yu saat ini adalah menggunakan personel Paviliun Wandao dari 2 alam besar untuk melawan ancaman kita. Pria itu mengangkat kepalanya dan berkata, dia ingin menggunakan ini untuk memaksa kita melepaskan. Seorang biksu bernama Huaixu. Dia sedang bermimpi. Apa arti personel di 2 alam itu bagi kita? Orang tua itu berkata dengan ekspresi muram dan nada marah. Yang mulia, kalau kita tidak berbuat apa-apa dan membiarkan yang ditangkap tidak peduli, banyak anggota Paviliun Wandao di divisi Barat Daya, membaca www.ukansu.com, saya khawatir akan lahir, kata pria itu. Jangan perhatikan pikiran mereka. Lelaki tua itu berbalik dan memandang lelaki itu, wajahnya menjadi sangat rileks, tetapi nadanya menjadi lebih dingin. Apakah menurutmu ini masih masalah penyanderaan? Mata pria itu terkejut dan dia tidak berbicara.
Ini adalah pertanyaan mendasar. Orang tua itu berkata dengan dingin, kamu tahu berapa banyak yang kami bayarkan untuk paviliun Wandao untuk menekan gerbang eklosion sampai mati. Saya pikir semuanya sudah berakhir. Namun, gerbang eklosion menunjukkan tanda-tanda bangkit kembali. Sebelumnya kita tidak mempedulikannya, tapi sekarang kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya masalah divisi barat daya kita, ini masalah seluruh paviliun Wandao. Kami tidak akan pernah membiarkan Datian Chensing muncul kembali. Seperti Lin Batian, kekuatan seperti Yu Huamen. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti, pupil matanya bersinar merah, dan seluruh wajahnya tampak sangat mengerikan. Fang Yu, harus mati. Para sandera di tangan kita tidak digunakan untuk melindungi bawahan kita, tetapi untuk menggunakan senjata melawan Fang Yu. Apakah kamu mengerti? Saat ini, suhu di seluruh ruangan turun hingga titik beku. Bawahan mengerti. Lelaki itu tidak berani menatap lelaki tua yang sekarang, segera menundukkan kepalanya, dan menjawab dengan ketakutan. Orang tua itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, saya ingin kembali ke bagian utama Tiange, sebelum saya kembali, jangan bertindak gegabah. Dipahami, pria itu menjawab, kesombongan itu, terus sapa dia, dan harus keluarkan informasi tentang Fang Yu dari mulutnya. Semuanya, kata lelaki tua itu dengan dingin. Memahami, pria itu menundukkan kepalanya dan menjawab lagi. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, dan dia mengangkat tangan kanannya. Wow, seluruh tubuhnya menghilang seketika. Pada hari ini, seluruh perbatasan selatan menjadi sensasi. Berbeda dengan klan Yin Yang, para biksu di perbatasan selatan sangat bergantung pada paviliun Wandao, dan hampir semua urusan mereka ditangani di paviliun Wandao. Namun dalam sehari, paviliun Wandao di setiap kota dibongkar secara paksa, dan personelnya dibawa langsung oleh tentara dari setiap kota dan dibawa ke penjara. Karena aksi ini dilancarkan secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, hanya penuh keraguan dan teka-teki. Apa yang terjadi? Mengapa menghancurkan paviliun Wandao? Apa yang terjadi? Saya baru menugaskan pelelangan artefak magis di paviliun Wandao kemarin. Mereka dihancurkan, bagaimana saya bisa mendapatkan artefak magis saya kembali? Aku masih memiliki banyak barang yang dipercayakan ke paviliun Wandao untuk membantu pelelangan, apa yang harus aku lakukan? Berbagai suara ketidakpuasan dan keraguan muncul di setiap kota. Bahkan di banyak kota, istana tuan kota dikelilingi oleh sejumlah besar biksu, meminta penjelasan. Sebagian besar biksu yang berkumpul masih memiliki urusan yang belum selesai di paviliun Wandao. Paviliun Wandao dibongkar, menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Mereka meminta istana tuan kota memberikan penjelasan. Hal serupa terjadi berulang kali di setiap kota. Penguasa setiap kota benar-benar gelisah. Mereka tidak tahu kenapa paviliun Wandao harus dibongkar paksa. Itu hanya melakukan sesuatu sesuai dengan keputusan Kaisar Abadi. Namun Kaisar belum memberikan alasannya hingga saat ini. Masuk akal jika kerja sama antara paviliun Wandao dan dinasti Abadi selalu stabil, dan setiap kota akan terbagi dalam percakapan yang baik setiap tahun, dan tidak pernah ada masalah dalam hal ini. Nah, dalam satu hari, apa tujuan pembongkaran paviliun Wandao kiri dan kanan? Apakah ini untuk mengakhiri kerjasama dengan Mando Paviliun? Tapi belum pernah ada angin sebelumnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, berbagai tugu peringatan naik ke kota kekaisaran dan sampai ke tangan Xiang Tianhe. Isi peringatannya serupa, dan semuanya menjelaskan betapa buruk dan kacaunya situasi di kotanya, dan meminta Xiang Tianhe menjelaskan mengapa dia ingin membongkar paviliun Wandao. Xiang Tianhe tidak membalas peringatan ini. Sore harinya, dia mengirim pesan ke kota-kota di bawah. Paviliun Wandao terlebih dahulu melanggar perjanjian, dan sejak saat itu, kota-kota telah memutuskan semua kerjasama dengan paviliun Wandao. Adapun kerugian para biksu, setelah kota-kota membersihkan kepemilikan paviliun Wandao, mereka akan dibayar kembali nilainya. Jika ada yang lain, jika mereka tidak puas, biarkan mereka datang menemui saya di kota kekaisaran, dan saya akan menjelaskannya kepada mereka secara pribadi. Begitu kata-kata ini keluar, wajah penguasa kota terkejut. Sikap Xiang Tianhe sangat keras, dan bahkan para biksu yang terus membuat masalah langsung pergi ke kota kekaisaran untuk menemukannya. Hal ini menunjukkan bahwa kontradiksi dengan paviliun Wandao memang telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Pada titik ini, semua pemilik kota memahami sikap Xiang Tianhe.
Hal ini harus tegas. Adapun para pembuat onar, jika ganti rugi tidak dapat diselesaikan, maka langsung gunakan cara untuk menekan. Pada hari ini, perbatasan selatan mengalami guncangan hebat, dan sudah lama tidak tenang. Kepala, Yang Mulia memberi banyak tekanan pada kota, dan sikapnya sangat keras, kata Sujialu terkejut setelah mendengar perintah yang dikeluarkan oleh kota kekaisaran. Dia tahu betul bahwa alasan Xiang Tianhe tiba-tiba meminta pembongkaran paviliun Wandao pasti karena permintaan Fang Yu. Apa yang dia katakan? Fang Yu bertanya sambil menatap Sujialu. Sujialu mengulangi kata-kata asli yang disampaikan Xiang Tianhe kepada penguasa kota. Mata Fang Yu bergerak sedikit setelah mendengarkan. Pernyataan awalnya adalah Xiang Tianhe memberitahu para biksu yang tidak puas dengan pembongkaran paviliun Wandao, bahkan jika mereka datang ke Yu Huamen untuk menemukannya. Namun, Xiang Tianhe tidak melakukan apa yang dikatakan Fang Yu, dan mengambil inisiatif untuk membantu Fang Yu menahan amarahnya. Barang lama lebih baik, Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langsung saja dengan Wandaoge. Wajah Sujialu tampak bersemangat sekaligus sedikit gelisah. Sejak kelahirannya, Paviliun Wandao telah menjadi organisasi dengan rasa eksistensi yang paling kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menghadapi Paviliun Wandao yang mengakar kuat di Datian Chensing. Perasaan ini sangat mengasyikkan, tapi di saat yang sama, juga membawa resiko yang sangat besar. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan Sujialu. Saat ini, Paviliun Wandao di perbatasan selatan dan perbatasan keluarga Yin yang telah dibongkar. Bagi Paviliun Wandao, situasi ini pasti menjadi pertemuan pertama dalam sejarah. Bagaimana tanggapan mereka? Sulit untuk diprediksi. Namun situasi saat ini, Huaixu masih di bawah kendali Paviliun Wandao. Dan di mana dia ditahan masih belum diketahui. Fang Yu sekarang berhadapan langsung dengan Paviliun Wandao, yang tidak bermanfaat bagi keselamatan Huaixu sendiri. Tapi tidak ada pilihan lain. Kompromi terus-menerus hanya akan meningkatkan nilai Huaixu di tangan Wandaoge, dan tidak akan membiarkan orang lain pergi. Sekarang, sisi baiknya, Anda hanya dapat melakukannya di depan Anda. Personil Paviliun Wandao di dua alam besar sekarang menjadi sandera di tangan Fang Yu. Fang Yu tentu saja tidak mengira Wandaoge akan melepaskan kesombongannya karena orang-orang ini. Tapi setidaknya, ini adalah alat tawar-menawar yang relatif. Dengan para sandera ini di tangan Fang Yu, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan hanya bisa menggunakan ini untuk memastikan keamanan kesombongan sebanyak mungkin. Namun dalam kegelapan, masih perlu untuk menemukan keberadaan Huaixu sesegera mungkin. Ini adalah tautan paling penting. Selama Huaixu diselamatkan, Fang Yu dapat membuka tinjunya dan mengajari Wandaoge pelajaran darah gelombang www.novelringan.com gelombang Tiange. Fang Yu mengerutkan kening, menatap pria bertopeng di samping, dan berkata, Anda harus mengetahui lokasi menara utama Tiange. Kami sedang memikirkan cara untuk mengumpulkan informasi tentang Tiange. Pria bertopeng itu menjawab, hanya saja Tiange lebih terlihat seperti organisasi yang relatif tersembunyi. Di permukaan, mereka tidak ada dan ingin mengoleksinya. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, Anda harus masuk ke puncak Paviliun Wandao untuk mendapat kesempatan. Jadi, ini akan memakan waktu lebih lama. Fang Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan berjalan keluar dari ruang diskusi perlahan. Pada saat ini, cincin warna-warni yang dikenakannya di tangan kirinya tiba-tiba bersinar. Bulu kecil, suara dingin dan lembut Huayan terdengar di telinga Fang Yu. Huayan, Fang Yu terkejut dan berkata, saya sudah selesai berurusan dengan masalah yang ada. Saya telah meninggalkan keluarga Yin Yang dan menuju ke Yu Huamen. Huayan berkata, saya mendengar bahwa Anda mengalami sedikit masalah, jadi saya akan datang menemui Anda dan membantu. Mata Fang Yu berbinar dan dia bertanya, apakah kamu memiliki lebih banyak personel intelijen di tanganmu? Ya, tunggu aku akan segera datang, jawab Huayan. Fang Yu berjalan keluar dari ruang diskusi dan kembali ke gunung belakang. Setelah hampir setengah jam, Huayan tiba. Dia memasuki gerbang Yuhua sendirian, dan tidak melihat bawahannya. Di mana orang-orangmu? Fang Yu bertanya. Mereka tidak perlu masuk, kata Huayan. Huayan di kali ini, mengenakan jubah polos, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang berdebu dan wajahnya yang cantik. Dia mengikuti sisi Fang Yu dan berjalan ke gerbang Yuhua.
Ini Yu Huamen, kata Huayan dengan mata indah bersinar terang. Waktu untuk mengambil alih terlalu singkat, tidak ada waktu untuk memperbaikinya, terlihat agak buruk, kata Fang Yu. Ini juga sangat bagus. Ada kesan usianya. Huayan berkata, bukankah semakin tua sekte, semakin tinggi statusnya. Masuk akal. Fang Yu mengangguk. Keduanya berjalan di sepanjang jalan setapak, Huayan menyaksikan pemandangan di kedua sisi. Setelah beberapa saat, Huayan berhenti. Oke, ayo berkunjung nanti. Bicara bisnis dulu, kata Huayan. Saya perlu menemukan lokasi markas Tiange, kata Fang Yu. Baiklah, saya akan mengirimkan semua anak buah saya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan seluruh kekuatan saya, kata Huayan. Setelah berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Bas, sepotong batu giok putih tambahan muncul di tangan Huayan. Retakan, detik berikutnya, Huayan menghancurkan batu giok putih itu hingga berkeping-keping. Semburan cahaya putih terbang dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Akan ada berita dalam 3 hari, kata Huayan. Terima kasih, kata Fang Yu. Huayan mengerutkan kening pada Fang Yu dan berkata, jangan ucapkan terima kasih. Selama kata-kata itu, Huayan mengangkat tangannya lagi. Aku masih punya sesuatu untuk diberikan padamu. Bas, semburan cahaya perak mekar di tangan Huayan. Segera, sebuah busur panjang muncul di tangan Huayan. Tampilan busur besar ini sangat unik. Kedua ujungnya tampak seperti dua sayap platinum ramping, bersinar terang. Busur ini sangat kuat, dan pangkatnya setidaknya di atas tingkat suci. Huayan berkata, namanya, busur ilahi bulu perak. Fang Yu melihat busur di tangan Huayan, matanya bergerak sedikit. Memang benar, begitu busur ini muncul, hal itu memberikan rasa kekuatan yang menakjubkan kepada orang-orang. Tampaknya ini merupakan produk yang luar biasa. Hanya, jika mudah digunakan, kamu bisa menyimpannya sendiri. Aku tidak kekurangan senjata, kata Fang Yu. Tidak, aku membawakan ini khusus untukmu, kamu harus menerimanya. Huayan langsung menyerahkan busur ilahi bulu perak ke tubuh Fang Yu. Melihat ekspresi keras kepala Huayan, Fang Yu hanya bisa mengambil busur ilahi Yinyu. Busur besar ini sangat berat. Fang Yu mengambil busur dewa bulu perak dan memainkannya sedikit. Kamu bisa mencoba melepaskan anak panah dan mengembun menjadi busur dan anak panah dengan aura. Huayan berkata di sampingnya. Fang Yu melirik. Huayan, saat ini, dia sepertinya telah memberikan hadiah, dan dia sangat ingin membiarkan pihak lain membuka hadiah tersebut, menunjukkan ekspresi bahagia. Kalau begitu cobalah. Saat ini, Fang Yu dan Huayan baru saja berjalan ke pantai. Fang Yu memegang busur dewa bulu perak, menghadap ke kejauhan di Laut Hijau. Busur dewa ditarik ke atas untuk melepaskan energi sebenarnya. Permata di anak panah busur dewa bulu perak bersinar dengan semangat yang kuat. Busur dan anak panah dengan cahaya keemasan, terkondensasi dari energi sejati, terkondensasi dalam busur dewa bulu perak. Pada saat ini, sayap di kedua ujung busur ilahi bulu perak, tampak direvitalisasi, bersinar dengan cahaya yang kuat, membentuk siluet sayap raksasa. Boom! Napas yang kuat menyebar ke sekeliling. Tanah tempat Fang Yu berada terguncang oleh nafas. Dan anak panah itu ada di talinya, dengan kekuatan yang mengerikan. Sebelum ditembakkan, kekuatan sihir yang menakutkan dilepaskan. Berdengung. Pada saat ini, busur dan anak panah masih mengembunkan energi sihir, menjadi semakin kuat. Panggil. Gelombang energi magis menyebabkan angin kencang menyapu, sehingga laut di tepi pantai mulai bergulung dengan kencang. Anak panahnya belum dilepaskan, tapi telah menimbulkan penglihatan seperti itu. Pemandangan seperti itu jarang terjadi. Huayan, yang berdiri di samping, memandang Fang Yu dengan mata yang rumit. Nafasnya masih meninggi. Dengan lokasi Fang Yu sebagai pusatnya, tornado telah melanda. Jangan menembakkan panah ke laut. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu akrab dengan suara ini. Itu adalah roh laut dari laut ini, suara kelinci. Ayo cepat, kelinci itu kembali berteriak penuh semangat. Sambil berpikir, Fang Yu segera berhenti menanamkan energi sejati, dan malah menembakkan busur dan anak panahnya ke arah langit. Ledakan, busur dan anak panahnya meluncur keluar secara tiba-tiba, seperti sambaran petir yang menghantam langit. Boom! Di udara ribuan meter, busur dan anak panah meledak, mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Saat ini, bahkan wilayah laut di bawahnya,
seluruh pulau berguncang hebat. Awan di langit hancur seketika. Boom! Ombak di laut hijau bergulung dan angin topan menyapu udara. Raungannya memekakkan telinga dari atas ke bawah. Itu sama menakutkannya dengan guntur besar yang meledak di atas gerbang bulu. Saat ini, semua orang di gerbang Yuhua terkejut. Xiao Xier dan ketiga anak kecil itu semakin ketakutan dan menangis, mengira ada yang tidak beres. Di sini, Fang Yu meletakkan busur dewa bulu perak. Bagus sekali, kata Fang Yu, ini memang senjata yang sangat ampuh. Ini sangat cocok untukmu, kata Huayan, ini pasti akan berguna di masa depan. Apakah kamu tidak punya waktu untuk menggunakannya? Fang Yu bertanya secara retoris. Saya masih memiliki banyak senjata bagus di tangan saya. Huayan berkata, jadi ini untukmu, jangan menolaknya. Wajar jika adikku memberikan beberapa barang kepada kakakku. Fang Yu terdiam. Tampaknya Huayan bertekad untuk memperlakukannya sebagai Lin Mao. Lin Batian. Fang Yu sakit kepala, ia tidak terbiasa menerima keuntungan secara sepihak. Huayan telah banyak membantunya sekarang, dan dia masih harus membalasnya. Tidak peduli apa yang Huayan pikirkan gelombang www.novelringan.com gelombang wus. Tapi, pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba bergerak dari jauh ke dekat hingga melintas di depan Fang Yu. Itu adalah kelinci. Apa yang kamu lakukan? Nada suara kelinci sedikit tidak nyaman, dan berkata, level ini ledakan, jika meledak ke laut, aku tidak akan pernah berakhir bersamamu. Maaf, kekuatannya memang sedikit lebih kuat, itu masalahku. Kata Fang Yu, dia baru saja mencoba senjata baru yang kuberikan padanya, tidak akan merugikan orang jika berhembus ke laut. Apa masalahnya? Pada saat ini, Huayan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, kelinci segera menoleh, menatap Huayan, dan berkata, ini adalah laut di bawah kendaliku. Petik 2. Jadi apa? Huayan menyipitkan mata. Adalah masalahku. Melihat terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Fang Yu segera mengakhiri pertandingan. Kelinci itu menatap Fang Yu lagi, terutama busur panjang di tangannya, dan kedua matanya yang besar berkedip. Kamu mencoba senjata ini, siapa yang akan kamu bunuh? Tanya kelinci. Aku tidak ingin membunuh siapapun, coba saja. Fang Yu menjawab. Saya pikir kamu punya banyak musuh. Kelinci telinga di kepala kelinci bergetar dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Saya hanya mengatakan apa yang saya rasakan. Baru-baru ini, setidaknya 4 kekuatan berbeda telah menggunakan berbagai metode untuk menanyakan tentang situasi pulaumu. Kelinci berkata, nafas ini sangat tersembunyi, dan belum benar-benar bersentuhan. Ketika kamu tiba di pulaumu, kamu hanya melihat dari pinggiran yang jauh. Oh, lalu, Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Aku menyebalkan, jadi aku mengusir mereka. Kelinci mengibaskan ekornya dan berkata, tapi jangan harap aku tahu apa-apa. Aku hanya merasakan infiltrasi napas ini.